الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: intisabu awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia yang Allah telah berikan kepada kita semua, yang mana pada saat ini kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, yaitu melaksanakan salah satu kewajiban, melaksanakan ibadah sholat Jumat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, abad tabi'in, sahabat, sampai kepada kita selaku umatnya yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khatib berwasiat khusus bagi diri pribadi, umum bagi hadirin sekalian hari Jumat. Marilah kita menjaga dan memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal iman dan takwa, insyaallah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, tidak terasa pada saat ini kita berada pada bulan Sya'ban, yaitu tanggal 12. Tidak lupanya kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hati, dengan ikhlas dan ridho karena Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah kita kerjakan, apapun yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi apa yang kita akan lakukan di hadapan kita semua. Untuk itu, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan modal takwa kepada Allah, insyaallah kita akan selamat dalam perjalanan hidup kita selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 6: wa idza azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kalimat ini dalam surat Ibrahim hampir semua insan manusia mengetahui apa makna dari kandungan ayat tersebut.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 juga Allah telah mengungkapkan fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun, yang artinya dalam surat Ibrahim, apabila kalian bersyukur dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah berikan karunia dan nikmat kepada kita semua, maka Allah akan tambah-tambah lagi kenikmatan yang kita dapati. Untuk itu, khususnya bagi kita semua, khususnya bagi para karyawan yang mengabdi pada perusahaannya, TNI, Polri, Satpam, semuanya mengabdi kepada Allah pada perusahaan, niscaya akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan kalimat fadkuruni adkurkum, niscaya Allah akan menambah-nambah balasan ini. Untuk itu, marilah kita mengisi dalam abdian, artinya bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Satu, apabila kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yaitu kita beribadah dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh dengan izin Allah, niscaya kita akan selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertaubat. Artinya apabila mengerjakan perbuatan yang kurang berkenan di hati atau tidak sesuai dengan keyakinan kita, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai diulang lagi perbuatan tersebut. Yang ketiga, yaitu istiqomah. Artinya kita dalam melaksanakan pekerjaan apapun harus istiqomah, apalagi dalam ibadah. Jangan sampai istiqomah kita terganggu dengan perbuatan-perbuatan yang sangat menjelekkan kita. Untuk itu, orang yang beriman dan bertakwa pasti akan ada ujian, godaan, rintangan, tapi dengan keimanan dan ketakwaan, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para karyawan pasti diuji dengan ujian di kantor. TNI pun sama, begitu pun ujiannya sangat berat menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi karyawan-karyawan yang sedang mengabdi kepada perusahaan, godaan-godaan yang sangat pedih, yang akan dicapai oleh karyawan tersebut. Untuk itu, dalam surat Ibrahim, wa idza asarukum la in syakartum la azidanakum, kita harus sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya syukur tersebut akan ditambah lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu kebalikan tersebut, yaitu akan dapatkan pahala, yaitu siksa maupun bencana yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira orang yang beriman tidak akan mendapatkan ujian, pasti akan mengalami. Apalagi yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, azabnya yang sangat berat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menikmati syukur Allah yang terberikan oleh Allah kepada kita semua. Di antaranya yaitu nikmat iman dan Islam, terutama nikmat sehat jasmani rohani, itu dimanfaatkan oleh kita, yaitu berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, niscaya Allah akan menguji kepada hamba-hambanya, khususnya umat Nabi Muhammad, dari umat kandung Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatannya lahiriah, batiniah, terutama kita pada saat ini diuji dengan keadaan negara Republik Indonesia ini yang sangat cinta ini, diuji dengan keadaan pemimpin yang bagaimana. Untuk itu pada saat ini kita semua mengabdi kepada negara, mengabdi kepada keluarga, mengabdi kepada perusahaan. Insya Allah dengan rasa syukur kita kepada Allah, insya Allah Allah akan mengadakan, yaitu menjaga kita akan selamat di dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya bertobat. Bertobat di antara kita bagi karyawan, sewaktu kita ada sela-sela dalam keadaan kegiatan yang mungkin kita semua perlu diawasi atau dilaksanakan secara baik-baik saja. Untuk itu kita mengabdi dengan sungguh-sungguh hati yang ikhlas dan ridho kepada Allah, dengan didasari modal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan mendapatkan taubatan nasuha yang intinya tidak akan tergoda oleh rayuan maupun godaan dari manapun yang kita catatkan. Untuk itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah menjaga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita kerjakan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir, keistiqomahan artinya beribadah kepada Allah. Tentunya kita semua mawas diri bahwa keistiqomahan ini adalah sangat berat apabila dijalankan, tapi akan ringan apabila didasari dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya satu, kejujuran khusus bagi para karyawan, khususnya bagi para TNI, Polri maupun pengambil negara yang lainnya. Dengan kejujuran modal dan takwa kepada Allah, niscaya akan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita semua mempunyai ciri masing-masing, karena kejujuran tidak bisa dilihat dari pandangan berapapun, tetapi dilihat dari diri sendiri, itu akan merupakan kejadian yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu kita pada saat ini bersyukur kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Apabila dikerjakan akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dijauhkan dari balik, insyaallah akan mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala bencana, dari segala godaan, dari segala cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ridho dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa bihi wa tawfiqan wa minkum wa innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang kedua, sekali lagi khatib berwasiat, dengan adanya kenikmatan yang Allah berikan, kita bersungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal dasar kenikmatan yang Allah berikan akan menimbulkan penghasilan kita, yaitu ibadah kita pada Allah akan selalu meningkat. Untuk itu, dengan modal dasar bersyukur kepada Allah, insya Allah akan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berterima kasih kepada Allah akan bercermin diri bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagian dari orang-orang yang bersyukur adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, yaitu akan memiliki hati yang suci, yang selamat. Artinya tidak ada janji yang kurang atau tidak akan ditepati. Intinya hati yang sakit akan mendapatkan cacian, dan hati yang bersih atau hati yang sehat akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita semua jangan sampai hati kita ini memberikan kepada orang lain yang jelek, efeknya akan menimbulkan kejelekan kepada kita semua. Untuk itu ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah, hatinya yang selalu baik dan keadaannya sehat walafiat dan doa Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi, mudah-mudahan kita mengabdi kepada perusahaan, kepada negara, kepada keluarga dengan modal iman dan takwa, didasari dengan syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari balai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sampai, yaitu pada saatnya pelaksanaan ibadah, yaitu bulan suci Ramadan, kurang lebih 2 minggu lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa barik wa sallim amin wa ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan min hamdan yukafi bima yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ma'adhimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Wassalna zahir, dan berikanlah kami kesehatan, wa nawir qulubana, dan peran kami dengan keimanan ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan berikan kami keberkahan kami semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah Allah yang menghormati wal ihsan, kita dengan bahasa yang baik. Innakum la'alakum tadhakkarun wa la dhikra wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.